Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam buat rekan trader semuanya. Selamat hari Jumat, Jumat barokah, Jumat yang penuh dengan semangat buat rekan trader di penghujung minggu yang sangat luar biasa ini. Walaupun di penghujung minggu, tapi mari kita terus semangat untuk meraih cuan yang sangat luar biasa. Oke rekan trader semuanya, sabar saya pasang ini dulu. Nah oke, udah mantap. Oke rekan trader, kita memasuki minggu yang sangat luar biasa. Kita memasuki penghujung minggu, dimana hampir selama 1 minggu lamanya kita bertempur baku tumbuh dengan pasar yang sedang terjadi. Dan kita sudah bisa melihat bagaimana arah pergerakan pasar hampir selama 1 minggu ini. Pada prinsipnya terjadi pergerakan yang signifikan, walaupun koreksi itu sangat luar biasa, baik itu pada dolar Amerika maupun pada emas, sehingga bisa memberikan impact atau memberikan pengaruh buat mata uang lainnya. Oleh karena itu rekan trader, kita akan sampai di penghujung minggu ini dan kita akan melihat bagaimana pergerakan kemudian. Oleh karena itu tema yang akan saya angkat pada hari ini, nanti kita akan melihat bagaimana persepsi pasar untuk pergerakan minggu depan. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar selama 1 hari ini. 1 hari lagi, ya selama hari kemarin. Oke, kita lihat. Rekan trader semuanya, yang terjadi pada pasar selama 1 hari kemarin, kita bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika sedikit mengalami koreksi rekan trader setelah sempat menguat 2 hari sebelumnya di posisi 104.387. Hari kemarin dia turun sampai level terendah di posisi 103.874. Hari ini kemungkinan dia agak sedikit mengalami penguatan walaupun tidak terlalu banyak dan tidak ada berita penting pada hari ini. Tapi peluang penguatan masih sangat besar untuk dolar Amerika. Nah untuk euro uncle saham dolar, kita bisa lihat euro uncle saham dolar setelah kemarin dia mengalami penguatan yang signifikan. Rekan trader, dia dari 1.07705 dia bisa naik sampai di posisi 1.08281 gitu. Tapi untuk hari ini tendensinya agak sedikit mengalami pelemahan. Begitupun juga pound sterling, US dollar. Pound sterling US dollar bergerak dari level 1.29096 di hari kemarin sampai sempat menyentuh level 1.29863. Sedangkan untuk gold rekan trader bisa lihat bagaimana gold setelah 2 hari yang lalu dia terjatuh. Kemarin dia mencoba untuk naik lagi ke posisi yang seperti biasanya. Dia menembus level 2740. Ya, kemarin walaupun tidak sedahsyat 2 hari yang lalu sampai 2757, kemarin dia sampai 2740-an ya, 43 lah ya. Tapi akhirnya ditutup di posisi 2436. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang agak sedikit mengalami koreksi di hari kemarin. Kita bisa lihat dia jatuh dari ketinggian 152.718. Dia bisa turun sampai di level terendah di posisi 151.527 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 151.814. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi di hari kemarin rekan trader. Jadi rekan trader harap terus simak. Dan seperti biasa rekan trader, di tema-tema harian kita, saya selalu melampirkan sebuah tema yang sangat menarik dan memiliki hubungan dengan apa yang terjadi pada pasar. Dan untuk tema hari ini kita akan melihat tentang koreksi emas menjelang pertempuran minggu depan. Nah ini dia. Koreksi emas menjelang pertempuran minggu depan. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena rekan trader bisa lihat bagaimana emas sudah sampai ke level yang paling tertinggi dalam sejarah
walaupun kemarin sempat turun rekan trader, tapi dia coba untuk naik lebih tinggi lagi. Rekan trader bisa lihat di platform bagaimana emas ini 2 hari yang lalu mencapai rekor tertinggi dalam sejarah 2.758, walaupun dia sempat turun dan kemarin dia mencoba untuk naik lagi. Tapi rekan trader, peluang koreksi masih bisa saja terjadi. Dan dia akan mencoba untuk rekan trader naik ke posisi yang paling tinggi. Tapi rekan trader ingat, kenapa saya bilang koreksi sekarang ini menjelang minggu depan? Karena kalau rekan trader lihat, rekan trader ini saya coba tunjukkan. Kalau rekan trader lihat, untuk minggu depan, the real battle-nya itu akan ada di sana. Rekan trader lihat, minggu depan, data informasi fundamental yang dikeluarkan sangat-sangat dahsyat. Mulai dari hari Selasa, konsumen CB, lowongan pekerjaan JLTS, hari Rabu dibumbuhi dengan perubahan tenaga kerja non pertanian ADP, PDB dikeluarkan. Di samping itu ada data-data lainnya dari Jerman, ya, PDB Jerman dan lain-lainnya. Hari Kamis pertempurannya semakin dahsyat rekan trader. Indeks harga belanja personal dan lain-lain. Dan ditutup pada hari Jumat non-farm payroll 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah yang menjadi trigger bagaimana emas untuk minggu depan akan bertempur lagi. Pada prinsipnya rekan trader, secara fundamental jujur emas itu punya peluang turun. Dan punya peluang turun karena penguatan yang terjadi pada dolar Amerika membuat hal tersebut bisa terjadi. Akan tetapi faktor non teknisnya, pertempuran dan baku tumbuh di daerah Timur Tengah membuat emas menjadi aset yang paling seksi untuk bisa ke posisi yang paling tinggi. Kalau tidak ada pertempuran dan baku tumbuh di Timur Tengah, peluang emas jatuh sangat besar. Karena data-data memungkinkan bahwa dolar Amerika akan mengalami penguatan yang signifikan. Ini akan menjadi nightmare, mimpi buruk buat emas. Yang menjadi trigger kenaikan emas, pertama, baku tumbuh di Timur Tengah. Yang kedua, masalah pertempuran antara Harris dan Donald Trump yang akan dipilih nanti pada pemilihan presiden 2 minggu lagi. Inilah yang menjadi trigger. Selain itu juga bagaimana konsensus dari pasar yang akan melihat dan menyimak pemangkasan tingkat suku bunga, walaupun secara keseluruhan pasar sudah tidak mau pikir lagi pemangkasan tingkat suku bunga secara agresif, tapi pasar lebih realistis bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi sebesar 25 basic point pada pertemuan tanggal 7 November nanti FOMC. Dan apabila itu terjadi, setidaknya menjadi sedikit tembok yang kuat untuk penguatan emas. Kalau memang pemangkasan tingkat suku bunganya sebesar 25 basic point, artinya emas dibatasi oleh penguatan yang lebih signifikan. Hal ini bisa saja diakalin apabila pertempuran masih terus sengit. Kita akan lihat pada hasil akhir. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa koreksi yang terjadi pada emas saat ini adalah menyimpan tenaga sebelum pertempuran minggu depan. Kita lihat apakah emas akan naik menuju ke 2.800 atau dia koreksi dan dia keluar dari zona 2.700. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Dan apabila pertempurannya semakin mereda, artinya emas punya peluang untuk sedikit koreksi, turun, dan tidak terlalu kemungkinan dia keluar dari zona 2.000. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan masuk langsung di analisa teknikal.
analisa teknikal ini selalu dan senantiasa mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini punya peluang yang agak sedikit besar untuk mengalami penguatan. Saya bisa memprediksikan kemungkinan besar dia itu bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 104.069, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di posisi 104.189. Apakah dia bisa jatuh? Bisa, dia bisa jatuh. Dan kemungkinan jatuhnya itu bisa sampai di posisi 103.816. Oleh karena itu, pergerakannya menurut saya itu agak sedikit panjang ya, antara level terendah di posisi 103.816 sampai di 104.189. Selanjutnya bagaimana untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan. Saya bisa mengestimasikan bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah menurut saya di posisi 1.08047. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia naik kembali lagi ke posisi paling tertinggi di seputaran 1.082. Ini adalah pound euro angkel saham dolar, rekan trader semuanya. Selanjutnya untuk pound sterling. Bagaimanakah pound sterling hari ini? Rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling, rekan trader kita bisa lihat dengan jelas arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini. Rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Dia punya peluang untuk turun sangat jelas ya. Kemungkinan dia bisa turun. Saya mengestimasikan dia akan turun sampai di posisi 1.29413, tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi, tidak tertutup kemungkinan bisa naik sampai di posisi 1.29773. Nah, di sini rekan trader ya. Ini arah pergerakannya. Sedangkan untuk gold, kita lihat bersama-sama. Gold pada hari ini rekan trader sudah sangat jelas. Gold ini masih naik turun, tapi saya bisa berestimasi bahwa peluang turun masih sangat kuat. Menurut saya dia bisa turun sampai level paling terendah ya. Menurut saya bisa sampai di level 2713. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah pun juga bisa terjadi dan dia bisa naik di posisi 2740. Nah, dari sini sampai paling terendah di bawah sini. Nah, adalah pergerakan yang terjadi pada gold. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa USD Yen Jepang agak sedikit memiliki tendensi bullish, rekan trader ya. Dan peluang naik sangat luar biasa. Saya mengestimasikan bahwa dia ini akan coba naik sampai di 152.346. Tapi hati-hati juga, kemungkinan turun masih tetap ada dan dia akan turun di posisi 151.614. Nah, ini adalah pergerakan. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Tapi rekan trader, sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, ini saya mau kasih sedikit informasi dulu buat rekan trader, bahwa rekan trader jangan lupa nanti malam pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat, 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada tema diskusi webinar kita pada hari ini. Tema yang saya angkat adalah ekonomi global dan emas. Bagaimanakah arah pergerakan yang terjadi? Kita akan bahas nanti di webinar ya. Oleh karena itu jangan lupa untuk mengikuti acara ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti pada pukul 8.00 di acara webinar market. Dan terus semangat dan semangat terus. Salam profit Indonesia.